Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT 01, 02 dan 03, Bapak Imam, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati Bapak penceramah kita pada malam hari ini, Al-Ustaz Muhammad Nuruddin Zaini MPD, dan qori kita yang akan membacakan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini, Al-Ustaz Alius Henry SPD. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan ridho pada acara malam hari ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan ayat suci Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Alius Henry SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيُؤْمِنُ
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. Shallallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan Al-Ustaz Haji Syekh Kusbini. Mudah-mudahan dengan pembacaan suci Al-Quran tadi kita yang hadir di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PHP kepada Dr. Digi Irfan Lubis, kepada yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memperingati malam 17 Ramadan, yaitu malam nuzul Quran yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz kita Nuruddin SPG. Semoga pada malam hari ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari Ustaz kita, dan kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah semuanya atas kehadirannya dan infak dan sedekahnya selama ini. Semoga kita dapat menjalankan Ramadan ini dengan baik dan kita bertemu kembali di Ramadan yang akan datang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua PHBI Masjid Al-Muflisin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya kita akan mendengarkan tausiah dalam rangka memperingati Nuzulul Quran dengan mengambil tema Al-Quran sebagai pedoman dan sumber inspirasi sukses dalam kehidupan. Kepada Al-Ustaz Muhammad Nuruddin Zaidi MPI, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi khairil anbiya'i wal insan Sayyidina wa maulana Muhammadin bisyafa'atihi ala kulli ummatin fi akhir zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi amalihim bil iman wal ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Muflisin, yang besar tadi gelar, yang kecil tadi disebut nama, insyaallah yang hadir di Masjid Al-Muslim ini semuanya dimuliakan oleh Allah SWT. Tak lupa juga kepada Pak Imam, Kiai Mulia, para pengurus, para tokoh masyarakat, para IT yang mendukung acara Nuzulul Quran ini. Mudah-mudahan semuanya dilipat gandakan oleh Allah Alamin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, bahwa pada hari ini kita sudah diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik sehingga kita hadir di acara Nuzulul Quran ini. Kita berdoa mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dari sekian Ramadan yang sudah kita lakukan, kita tunaikan setiap tahunnya. Menjadi Ramadan terbaik yang setiap doanya, buka puasanya, tarawihnya, dan terusnya sahurnya, insya Allah akan meninggikan derajat kita nanti di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Rasulullah, masuk ke surga Allah, selalu bersama Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah. Banyak nanti kita masuk surga jalan bertemu Rasulullah, mungkin setahun sekali. Kita berdoa dengan kita membaca selawat, mudah-mudahan selalu dipanggil meskipun jauh dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kan malam peringatan Nuzulul Quran. Ada juga di berbagai masyarakat itu yang maaf ya alergi dengan peringatan agar keinginan faham fitrah. Jadi kalau di Asia itu Filipina, Thailand, Brunei, kemudian Malaysia, Singapura, itu rata-rata 17. Tapi Allah kan tidak pernah menyebutkan spesifik. Tujuannya apa? Ini rahasia Allah agar kita merasakan bahwa turunnya Al-Quran itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi peringatan Nuzulul Quran ini kalau di Mesir, dia setiap tanggal 27. Diperingati Nuzulul Quran itu tidak hanya seremonial seperti ini saja, bahkan dilakukan 3 hari sebelumnya dengan musabaqah tilawatul Quran. Hafalan Quran 30 juz yang lulus itu dapat hadiah 100 juta dulu Husni Mubarak. Kalau sekarang di Mesir kan presidennya As-Sisi, menteri pertahanannya Presiden Mursi yang mengkudeta Presiden Mursi. Sampai sekarang tetap agak sedikit otoriter Presiden As-Sisi karena mantan menteri pertahanan. Al-Azhar sekarang Kairo, tempatnya ulama-ulama yang sekolah di sana sekarang dibatasi kegiatan-kegiatan presidensi. Kalau Bapak Ibu ingin tahu bisa silakan lihat di berbagai berita media presidensi. Jadi peringatan tanggal 17 ini salah satu dari ulama yang bermadhab Syafi'i. Perhatikan. Jadi bukan the only one, tapi one of five. Jadi salah satu ulama yang bermadhab Syafi'i itu memperingati Nuzulul Quran itu tanggal 17, kemudian di Mesir tanggal 27,
kemudian Yaman itu tanggal 23 dan bermacam-macam. Di tafsir Ibnu Katsir itu jelaskan bahwa Al-Quran turunnya itu tanggal 1, 3, 5, 7 yang ganjil-ganjil. Nah, yang unik, kenapa kok bisa diperingati Al-Quran di bulan Ramadan? Karena ada ayat yang sudah dibacakan Pak Abbas tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini menarik, ini unik. Jadi Ramadan ini adalah bulan satu-satunya yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ketika Ramadan sudah disebut dalam Al-Quran berarti mengeliminasi bulan-bulan yang lain, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, dieliminasi. Maksudnya apa? Satu-satunya bulan yang paling agung adalah Ramadan, karena satu-satunya disebut di Al-Quran. Allah itu menyebut di Al-Quran itu kalau enggak yang paling buruk, yang paling baik syaitan, iblis paling buruk, bisa berkata munafikin, musyrikun, dan sebagainya. Ramadan salah satu bulan yang disebutkan. Nah, pertanyaannya kenapa Ramadan ini disebutkan? Jadi Ramadan ini sebenarnya kenyataannya adalah bulan sama dengan bulan yang lain. Ini sama posisinya, statusnya, identitasnya sama, porsinya sama dengan Dzulqa'dah, sama dengan Dzulhijjah dan lain-lain. Tapi Ramadan disebutkan Al-Quran karena dia menjadi bulan yang agung. Kenapa? Karena unzila fihi al-Quran. Kan diturunkan Al-Quran. Malamnya malam biasa saja, sama dengan malam-malam bulan yang lainnya. Tapi karena Al-Quran diturunnya di malam di malam itu, maka malam itu menjadi malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran. Perhatikan, Al-Quran disebut berulang kali. Bukan saya menurunkan Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Karena sudah disebutkan malam siang tereliminasi. Berarti malamnya malam Lailatul Qadar, bulannya adalah bulan Ramadan. Artinya apa? Kita memaknai seperti ini. Kalau kita ada lihat anak itu bukan anak presiden, anak itu bukan anak gubernur, anak itu bukan anak wali kota, bukan anak menteri. Tapi karena Al-Quran dimasukkan ke otaknya, anak itu menjadi anak luar biasa. Anak itu bukan anak orang kaya, anak itu bukan anak direktur perusahaan. Tapi karena otak dan hatinya menghafal Al-Quran, maka anak itu menjadi anak orang yang kaya ilmu, anak yang penuh dengan berkah-keberkahan dan kebaikan. Insya Allah anak itu akan menjadi anak yang hebat. Begitu maksudnya. Jadi Ramadan itu bulan biasa, tapi karena Al-Quran diturunkan, menjadi bulan yang agung. Malam itu malam biasa. Jadi tak mungkin ada Lailatul Qadri. Qadri ini kemuliaan. Rajulun lahu qadrun. Laki-laki itu memiliki kemuliaan. Seandainya Al-Quran tak diturunkan di malam, maka tidak mungkin ada Lailatul Qadri. Nah, ini penting. Jadi biar paham kenapa Allah itu menamakan Ramadan satu-satunya disebut langsung, karena ada Al-Quran. Begitu hebatnya Al-Quran. Nah, apa Al-Quran itu? Al-Quran adalah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi. Artinya apa? Dengan Al-Quran lah bisa mematahkan semua apa yang menjadi kebanggaan dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada waktu. Makanya dikatakan hudan, petunjuk, al-minat wala. Yang dulunya tidak tahu ilmu tauhid, jadi tahu karena diturunkan Al-Quran. Yang dulunya tidak tahu tentang halal dan haram, maka dengan Al-Quran kita tahu. Itulah maksudnya disebutkan dalam kata ulama, hudan itu adalah petunjuk yang terbaik. Apa yang disebut dengan petunjuk terbaik? Karena yang memberikan petunjuk tidak ada kepentingan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita melihat beberapa gagasan, beberapa kebijakan, atau yang bahasa lainnya sekarang ideologi semacam kebijakan dari pemerintah, berarti kan itu petunjuk. Tapi kalau petunjuk itu diberikan kepada masyarakat, kepada kita, dan ternyata di balik petunjuk itu ada kepentingan, insya Allah itu tidak akan menjadi petunjuk yang terbaik. Al-Quran adalah petunjuk dari Allah. Allah adakah kepentingan? Adakah Allah memiliki kepentingan kepada kita? Makanya ketika Allah menyuruh kita akimis sholat, dirikan sholat, ya laksanakan aja. Karena ketika kita sholat tidak akan memberikan keuntungan kepada Allah. Berbeda dengan sebuah kebijakan, di mana di dalam kebijakan itu ada kepentingan. Ini kamu laksanakan, pokoknya kamu ikutin aturan. Bisa jadi orang itu memiliki niat yang lain. Ketika kita melaksanakan, maka ada keuntungan yang berbalik kepada orang yang berkepentingan. Nah, sementara Al-Quran adalah petunjuk dari Allah. Adakah Allah ketika kita sholat Allah tiba-tiba bahagia? Adakah ketika kita banyak beribadah kepada Allah beruntung? Tidak. Tak sholat pun Allah tidak merasa beruntung, tak merasa tak beruntung juga.
Nah, karena Al-Quran adalah sesuatu petunjuk yang tidak ada kepentingan dari Allah, maka kita kerjakan. Kenapa? Karena kepentingan sholat itu kepentingan kita. Bukankah Allah itu sering mengajak ketemuan dengan kita? Hayya 'alas shalah, ayo sholat kata Allah. Sudah berapa kali Allah mengajak ketemuan sama kita? Coba kalau kita yang ngajak wali kota, ayo ketemuan di mana? Di pesantren, ngopi kita. Usulnya kita jam berapa? Oh, kita lagi dekat wali kota. Tapi Allah ketika kita ngajak ketemuan dengan kita, hayya 'alas shalah, ayo ketemuan dalam kata Allah sejak lima waktu. Maka kalau kamu bisa mengikuti apa yang aku perintahkan, hayya 'alal falah, ayo kita menuju kebahagiaan. Jadi kalau pengen bahagia, kita sholat. Ini salah satu yang dimaksud dengan budaya. Nah, mukjizat, apa itu mukjizat? Tadi yang disebutkan Al-Quran adalah satu mukjizat daripada Rasulullah SAW. Mukjizat diambil dari kata ajazah, yu'jizu. Kalau asal katanya ajazah, lemah. Kalau ajazah itu namanya dalam bahasa itu verb transitif, kata kerja yang memiliki objek. Ada kata kerja intransitif yang tidak memiliki objek, seperti tidur. Nah, yang sekolah tahu kan? Tidur, saya tidur di bantal, ada tidur bantal ditidurin ada. Jadi saya tidur itu kata kerja yang tak punya objek. Kalau yang punya objek, saya makan. Makan apa? Makan nasi. Kalau tidur apa? Tidak mungkin. Tidur jadi kalimat tepat. Ajazah artinya melemahkan. Mukjizat isim fa'il, subjek yang melemahkan. Artinya apa? Sehebat apapun kita, kalau kita lupakan ayat-ayat Al-Quran, kalau ada Al-Quran di depan kita merasa lemah. Itulah mukjizat. Sama dengan Nabi pernah membelah bulan. Maka ketika Nabi membelah bulan kita lihat, maka kita nengoknya terasa lemah. Jadi mukjizat itu artinya bukan keajaiban, tapi yang melemahkan. Artinya ketika kita melihat dengan mukjizat itu kita lemah, kita tak berdaya melihat Al-Quran yang mengatakan seperti ini. Kalau Al-Quran sudah mengatakan hak, maka jangan pernah kita mencari alasan-alasan untuk menghalalkan. Itu yang dimaksud mukjizat. Salah satu mukjizat banyak, ada 5. Ada mukjizat turunnya, ada mukjizat Al-Quran membacanya, ada mukjizat Al-Quran mendengarnya, ada mukjizat Al-Quran isinya, dan yang terakhir mukjizat itu menjadi penolong Al-Quran. Mungkin kalau kita bahas 3 jam akan selesai, tapi saya persingkat saja. Yang pertama adalah mukjizat turunnya. Pernahkah kita tahu Al-Quran itu turun dari mana? Mungkin sebagian tahu turun dari Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu di mana posisinya? Jadi Lauh Mahfuz itu posisinya paling atas. Di bawah itu langit sama itu ya. Ini sama itu ya di atas. Ini langit ke-7. Yang pertama. Di langit kedua, perjalanan dari langit pertama ke kedua itu perjalanannya 500 tahun. Ini disebutkan dalam tafsir jalan lain. Jadi kalau yang sering disampaikan orang lama tafsir Mekasir. Kalau di pondok saya ngaji bermandat kepada Syamini. Jadi langit ke-7, langit pertama itu namanya sama dunia, dan di langit pertama itu kata ulama itu Rasulullah menyampaikan Baitul Izzah. Jadi ada tempat transmisi, tempat untuk menyaring Al-Quran itu. Nah, dari langit pertama ke langit kedua perjalanan 500 tahun. Begitu juga dari kedua, ketiga 500 tahun sampai ke-7. Baru setelah langit ke-7 itu namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah kiblat atau masjidnya penduduk kami. Jadi malaikat itu sholat di Baitul Ma'mur itu setiap waktu 70.000, kelompok 1. Duhurnya kelompok 2 70.000. Kelompok 3 asalnya terus berbeda-beda. Jadi malaikat banyak. Sudah berapa tahun kita di dunia ini? Jadi berapa ribu malaikat sudah yang sholat di situ. Pernah Rasulullah juga sholat ketika Islam di Baitul Ma'mur. Dan di atas Baitul Ma'mur itu namanya Sidratul Muntaha. Jadi biar tahu belum Mahfuz di mana paling atas semua. Sidratul Muntaha itu bahasa Arab, Sidrah itu pohon bidara. Al-Muntaha itu puncak. Artinya tidak ada makhluk apapun yang bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Kenapa dibilang pohon? Itu di situ dikatakan kata ulama ada pohon di mana daunnya itu ada nama kita. Ketika kita melihat gugurlah pohon apa daun itu. Nah, Sidratul Muntaha yang bisa masuk cuma makhluk itu Nabi Muhammad SAW. Itu pun diantar mereka Jibril. Mereka Jibril tidak bisa masuk. Nabi badan dulu, ayo sudah tidak bisa masuk. Bukan saya nggak boleh, sudah diperbolehkan, tapi tak mampu saya masuk ke sini. Panas, maksudnya tak mampu badannya. Nabi Muhammad dipersilahkan ketika menerima perintah sholat. Nah, di atas Sidratul Muntaha ada makhluk, ada laut yang besar, air yang banyak. Jadi di atas langit itu juga ada air, lebih banyak dari samudra di dunia. Nah, di atas batu itu ada Ar-Rahman al-Arsh istawa.
Ars itu adalah singgasana, kubah di mana Allah bersemayam. Itu maksudnya Allah menguasai tempat itu tempat di mana adalah termasuk makhluk yang paling besar yang dimiliki oleh Allah. Nah di atas Ars itu baru Lauh Mahfuz. Lauh paman mahfuz yang terpelihara. Di akidah kata tahfidz. Makanya kalau mengatakan orang hafal Quran, hafid ya, bukan tahfiz. Kalau pakai Z orang bilang bukan tahfiz tapi tahfidz. Zuban ini kalau Ustaz ini istilah. Jadi hafal itu hafid, orang yang hafal hafid, tahfidz hafalan. Jadi bukan tahfiz, tapi kalau karena memang tak bisa lihat tak salah. Kalau sudah tahu jangan diulang lagi tahfiz, jadi yang ada takfir. Nah, di Lauh Mahfuz itu adalah tempat kalimat Allah. Sebenarnya apa? Banyak kalimat Allah itu banyak, bukan cuma Al-Quran yang kita ketahui saja. Ada Zabur, kemudian ada Taurat, ada Injil, kalimat-kalimat Allah. Maka di Al-Quran sudah firman Allah mengatakan, "Qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi, law anfa'at kalimat rabbi wa ji'na bimithlihi madada." Jadi kalau kita menghitung kalimat Allah, seandainya lautan lautan al-bahru midatan li kalimati rabbi, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi wa ji'na bimithlihi madada. Seandainya katakanlah Muhammad, seandainya lautan di dunia itu untuk dijadikan tinta menulis kalimat-kalimat Allah, maka la nafidal bahru, laut itu akan kering, tidak mampu untuk menulis dari saking banyaknya. Walau ji'na bimithlihi madada, bahkan ketika sudah kering didatangkan lagi laut itu tetap tidak mampu untuk menulis, tak cukup tinta itu. Jadi banyak, bahkan dikatakan Abu Al-Hamid Al-Ghazali atau yang dengan Imam Ghazali mengatakan satu titik saja, huruf satu titik saja di Lauh Mahfuz itu sepanjang bukit Uhud. Jadi berada ada sekitar 7 km lebarnya. Jadi seperti apa lebarnya Lauh Mahfuz itu? Lebar sekali. Nah, Al-Quran itu yang 30 juz ini persis seperti ini susunannya, juznya ini ada di Lauh Mahfuz. Sebelum Al-Quran diturunkan, persis. Jadi mulai juz pertama, juz kedua, juz ketiga persis. Ketika sudah diturunkan, dia kacau balau, bersilang sesuai dengan kondisi. Contoh salah satunya ketika diturunkan apa? Quran pertama surat apa yang turun? Al-Ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunnya ke Baitul Izzah. Turun ke sama itu dia, langit yang pertama. Nah dari langit yang pertama itu turunnya ke Rasulullah itu kacau balau. Jadi tergantung dengan suasana. Ketika Rasulullah tanya tentang orang lain, yas'aluna ka'anil mahid. Ketika ditanya tentang masalah Umar, yas'aluna ka'anil maisir. Ketika ditanya tentang masalah yatim, yas'aluna ka'anil yatama. Terserah. Nah pertama kali turunnya mukjizat ini menjadi mukjizat yang paling tinggi karena Rasulullah itu untuk menerima wahyu beliau bertahtus dari umur 38 Rasulullah naik ke Bukit Sofa, turun lagi subuh, terus 13 tahun tak ada apa-apa. Karena Rasulullah sudah tak enak dari umur 38 mimpi Rasulullah sudah berbeda. Jadi perasaan itu tak enak kayak macam menerima wahyu. Akhirnya Rasulullah menunggu wahyu tak ada enak. Umur 39 begitu juga. Setahun Rasulullah lakukan naik ke Bukit Sofa, turun lagi, sering bercurhat dengan setiap tidak, tapi ternyata tidak ada kabar, tidak ada apa-apa, tidak ada perintah sama sekali. Akhirnya sampailah umur 40 Rasulullah malam-malam, ternyata Rasulullah mendapatkan wahyu. Ketika itu hatta dalam wujud Rasulullah itu merasa ada makhluk yang besar, yang hitam mendekat, sehingga Rasulullah dalam wujud dia tidak bisa nafas, sesak, badan tak bisa nafas. Lalu ketika sudah makhluk itu semacam memeluk kepada Rasulullah, dikatakan Iqra. Apa yang Rasulullah? Ma ana biqari. Saya tak bisa baca. Rasulullah tahu ummi, nabi ummi. Memang tahu tak bisa baca, tak bisa tulis. Tapi kok bisa menghafal Quran? Karena dia melalui listening. Dalam bahasa Inggris ada receptive skill, ada productive skill. Kalau kita pengen lancar berbahasa Inggris, maka sering-sering listening. Kalau kita pengen lancar menulis, writing, maka receptive skillnya adalah reading. Kalau banyak baca, pasti bisa. Ujian bisa pintar, baca pintar, tapi ngomong tak bisa. Jadi ngomong, kalau kita sering-sering listening, sering mendengarkan, pasti kita hafal. Salah satu contoh seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 7 tahun, beliau hafal Quran, tapi disodori Al-Quran tak bisa baca. Nulis pun tak bisa. Kenapa? Karena diperdengarkan Imam Syafi'i. Dari saking hebatnya pendengaran Syafi'i,
kalau dia berjalan ke masjid harus tutup kupingnya. Kenapa? Takut mendengar suara-suara. Semua suara yang didengar oleh saksi langsung hafal. Imam Syafi'i mazhab kita. Jadi kalau kita berjalan kemana-mana, kalau bukan pengajian itu ditutup semua. Sempat dia dengerin ada orang gibah mamanya masuk semua di dosa. Imam Syafi'i. Sama dengan Rasulullah menghafal Quran bukan dari seni, diajarkan oleh malaikat Jibril, tidak diajarkan nulis, tidak diajarkan baca, tapi diajarkan mendengar dan untuk mengucapkan. Makanya Rasulullah hafal. Nah, ketika Rasulullah sudah mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lalu pulanglah Rasulullah turun dari bukit Safa ketemu sahabatnya, diselimuti kartu letak ini. Karena Rasulullah setiap kali menerima wahyu, sahabat itu pernah bercerita Rasulullah kalau menerima wahyu pagi-pagi dia letak keringat dingin keluar semuanya. Oh, berarti Rasulullah tidak datang wahyu. Begitu ketika Nabi sudah mendapatkan wahyu. Ketika diselimuti oleh sahabatnya, langsung turun lagi ayat, ya ayyuhal mudaththir fa'anzir, orang yang berselimutkan Allah, bangun, berikan peringatan. Suruh jangan, sekarang kamu sudah dapat wahyu, jadi jangan tidur-tiduran, bangun. Segera kau sampaikan wahyu dan risalahku itu kepada Allah. Lalu setelah itu ayat yang ketiga, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada sanak familimu, orang terdekat kamu dulu yang kasih tahu. Oleh karena diberitahu Allah, dikumpulkan semua pakcik-pakciknya, angkel-angkelnya, bibit-bibitnya pun akan dikumpulkan oleh Allah oleh Rasulullah di Bukit Safa. Jadi Rasulullah naik ke Bukit Safa, di belakang Bukit Safa di Bandara Satria ada Jabal Abi Qubais. Nah, ini dulu Jabal Abi Qubais ini adalah bukit yang paling tinggi. Kalau sekarang yang paling tinggi yang bukan itu bukan Jabal Abi Qubais, Menara Jam. Menara Jam sekarang kalah sekarang bukit-bukitnya. Jadi Rasulullah berdiri di Bukit Safa, di belakangnya ada Jabal Abi Qubais. Apa kata Rasulullah? Hai saudaraku semuanya, pakcik-pakcik paman-pamanku, aku katakan hari ini seandainya ada tentara di belakang Jabal Abi Qubais ini menyerang Mekah, kira-kira kalian percaya atau tidak? Oh, nyawa semua saudaranya, percayalah Muhammad. Mana mungkin aku tak percaya? Kau kan tak pernah bohong dari kecil. Aku tahu kamu dari kecil bagaimana. Kamu tak pernah bohong, tak pernah berdusta, tak pernah ngejek-ngejek, tak pernah ngomong bodoh-bodoh. Sekarang ngomong bodoh-bodoh. Suci terpelihara lisan Rasulullah. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah datang dari Nabi Muhammad yang itu adalah illa wahyu. Semua yang diucapkan dari mulut Nabi tak pernah bohong, karena semua yang diucapkan dibisikin oleh Jibril semuanya. Beda dengan kita sesuai dengan kondisi. Pak ini bertemu dengan siapa, kita skip dulu. Pemain yang mana nanti diubah. Bertemu dengan ulama beda lagi. Bertemu dengan murid yang agak jengkel lain lagi. Ya Rasulullah, kalau diucapkan oleh Rasulullah, kalau seandainya di belakang Jabal Abi Qubais ini tentara itu akan membunuh kalian ke Mekah, apakah kalian itu percaya atau tidak? Apa kata sahabat semuanya? Apa kata saudara? Percaya Muhammad, karena engkau dari kecil al-amin, engkau itu yang dipercaya Muhammad. Aku tidak percaya. Baik kalau seperti itu. Yang ketiga, kata Nabi, seandainya hari ini aku katakan aku adalah Nabi, aku adalah utusan Allah, aku adalah Nabi terakhir, hari ini aku sudah menyampaikan, aku akan menyampaikan risalah. Hari ini aku membawa wahyu dari Allah SWT. Apakah kalian percaya atau tidak? Oh, dengar Abu Lahab langsung jadi lempar. Oh, kurang ajar kamu Muhammad. Abu Lahab, tabban alihada jemaah dari Muhammad. Ini ternyata kamu kumpulkan di sini ya. Oh, kurang ajar kamu, tabban tapi celaka kamu Muhammad dilempar. Tak percaya? Siapa? Oleh karena itu turunlah ayat tabban yada Abi Lahabin Bata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abi Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tak ada yang peduli, tak ada gunanya dia meskipun banyak duit, banyak harta, banyak kedudukan, kata Allah. Gimana? Tabbat yada Abi Lahab saya sudah maka dia akan masuk ke neraka yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya juga yang terkenal dengan hammalatal hatab, membawa kayu bakar kemana-mana. Kayu bakar maksudnya apa? Baik kayu bakar ini kan kayu yang bisa menghidupkan api. Jadi disebutkan dalam tafsir
istrinya Abu Lahab ini tukang ngomongin orang, tukang malas-malasin orang untuk jadi Muhammad. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini di luar sana yang suka ngompor-ngomporin, nah itu sama dengan istri Abu Lahab. Jadi Hamzah terhadap kayu bakar mana-mana dikomporin, kamu tahu nggak Muhammad tuh kali sihir, Muhammad tuh Ali keturunan tak jelas itu gila dia. Sering itu istrinya Abu Lahab. Akhirnya Umrah itu mengatakan fijiha hablum min masad. Nanti di neraka fijiha dikarungi hablum min masad, besi atau rantai min masad dari neraka dia. Jadi siksaannya istrinya Abu Lahab ya dikalungin rantai, lalu kemudian siksanya dicelupin ke api neraka. Setelah jadi tengkorak dia akan lagi dari orang. Dimasukin lagi. Nah itulah sisanya orang yang suka ngompor-ngompor. Mudah-mudahan di sini ada jauh di sana. Nah ini sudah, akhirnya keluar seperti itu. Lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW beliau diam-diam, jadi tidak bisa berani karena memang 50% dari saudara-saudaranya semuanya menolak. Oleh karena itu dari situlah Al-Quran terus turun sesuai dengan kondisi Rasulullah. Akhirnya Al-Quran itu turun sesuai dengan apa yang sudah terjadi pada waktu itu. Al-Quran di mana? Bukan berarti jangan salah kita memahami Al-Quran ada di belakang Quran, ada di atas sana. Al-Quran itu ada di kepala sahabat. Jadi ketika Rasulullah meninggal, Al-Quran itu bukan tercecer, ada di kepala semua. Berbeda dengan perjanjian baru, perjanjian lama Nabi Isa. Ketika Nabi Isa menghilang, 1 tahun baru muncullah Matius, muncullah Markus, muncullah Yohanes, Paulus, kitab-kitabnya. Kenapa? Karena dikalah oleh sahabatnya. Berbeda dengan Al-Quran. Ketika Nabi sudah meninggal, Al-Quran itu tinggal disusun karena sudah ada di hafalan. Makanya yang saking banyaknya hafalan pada saat waktu itu, sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran itu bukan ulama, bukan ahli hadis. Yang banyak hafal ke Al-Quran itu sahabat tentara. Makanya nanti Bapak Ibu kalau yang punya anak dimasukin ke polisi, terus tiba-tiba disuruh hafal Al-Quran bagus. Jadi untuk menyeting atau mendidik anak dia hafal Al-Quran bukan berarti harus jadi ulama. Polisi yang hafal Quran bagus, tentara hafal Quran bagus, dan manusia yang hafal Quran itu tentara yang ahli pedang, yang ahli tombak. Suatu ketika ahli Quran ini diutus oleh Nabi untuk memerangi nabi palsu. Kalau sekarang kan Joseph Paulus. Kalau dulu namanya Musailamah al-Kadzdzab. Dia itu dari saking pinternya, dia ingin bikin surat juga dari Quran. Suratnya Al-Fil, Al-Fil, tahu, tahukah kamu gajah? Apa itu gajah? Gajah itu punya ekor yang panjang, kecil banget gajah yang panjang. Buat bikin surat di Al-Quran. Oh, rupanya diserbu, diutus oleh Nabi, termasuk salah satunya adalah orang yang hafal Quran. Untuk bisa, pada akhirnya Musailamah jatuh di tangan sahabat Nabi yang pernah membunuh paman Nabi yang baik. Apa kata dia? Tangan ini saya sudah membunuh orang yang terbaik yang sudah saya bunuh melalui punggungnya, wahazazan. Saya tusuk punggung orang yang baik itu, saya guncangkan. Setelah itu saya potong kupingnya, saya potong hidungnya, hatinya saya tolak, langsung saya kasih ke majikan saya namanya Hidur. Siapa itu? Namanya Wahsy. Wahsy ini membunuh Sayyidina Hamzah. Hari ini saya sudah membunuh nabi palsu. Itulah makanya kalau pengen bertobat karena pernah membunuh orang baik, bunuhlah nabi palsu. Tapi hati-hati nanti dihukum orang ini. Dihukum juga kalau. Jadi dulu itu nabi palsu itu diperangi. Kalau sekarang masih dikasih makan. Nah, ini kan begini. Dulu langsung diperangi aja. Kalau udah ada yang nabi langsung perangi. Itu jangan lagi. Jadi namanya Wahsy. Jadi setelah itu meninggallah Nabi. Ternyata karena banyak yang perang yang hafal Quran sahabat Nabi, itu tambah sedikit datanglah Abu Bakar. Ini saya tengok sahabat yang hafal Quran tambah sedikit. Macam mana kalau kita Al-Quran ini kita tulis? Oh, Abu Bakar langsung marah. Gak bisa, bid'ah ini. Nabi tak pernah nyuruh. Memang tak pernah nyuruh Nabi. Suruh kopi Al-Quran sekarang sudah enak. Bid'ah ini memang. Bid'ah tak bisa, Nabi tak pernah nyuruh. Nabi tak pernah menyuruh, tak pernah menunjukkan saya takut. Oh, bingunglah sedang mengatakan kita berjasa sedang. Kalau enggak bisa kita lima Al-Quran di kopi dan sebagainya. Lalu Sayyidina Umar terus bertawassul kepada Allah, bernajat kepada Allah agar hati Abu Bakar dilunakkan. Berapa kali bertemu akhirnya dilunakkanlah hati Abu Bakar yang mulia Umar. Kalau memang kamu maunya seperti itu, tapi aku enggak ikut itu nanti kalau nanti marah. Gimana nanti tidak ada wasiat? Tolong
Al-Quran itu diperbanyak, nggak ada. Orang Al-Quran itu bisa ada. Jadi itu Al-Quran ini mushaf yang kita baca ini sebenarnya bid'ah, tapi bid'ah mustahab. Bahkan bisa dibilang bid'ah wajib. Kenapa? Karena makin berbanyak bagaimana kita? Karena dulu sahabat itu hafal dulu baru ada Al-Quran. Kalau sekarang Quran banyak tak bisa. Jadi ketika contoh seperti Abu Darda ini kan Al-Quran. Ketika sholat tarawih selatan, beliau itu baca Al-Qurannya hubungan akrab hubungan saya membaca Al-Quran kalau sholat itu sampai seperempat Al-Quran. Lalu datanglah sahabat bagi-bagi, Abu Darda, kita tetap diperhatikan. Nikmat sekali bacaan kamu. Berapa yang kamu baca? Hubungan Al-Quran. Seperempat Al-Quran berapa sekarang? 700. Kalau masalah puisi nanti imamnya baca 700, kita nggak sama warga dalamnya. Itu kemarin siapa imamnya? Maaf baca 7,5 satu Quran, nggak selesai berapa selesai. Tapi kalau di Maroko itu tanggal 27 sampai 3 hari, 27, 28, 29, 30 itu sholat tarawihnya dari Isya sampai Maroko. Jadi jangan sekarang nanti berdebat masalah hitungan rakaat. Berdebatlah kalau yang tarawih itu baru diganti. Jadi kalau di Maroko itu dari subuh sampai dari Isya sampai subuh. Banyak itu berapa? Imam Ahmad bin Hanbal 300 orang. Kalau sekarang di Madinah itu masih 39 orang. Di Mekah 23 orang. Tapi itu diselang-selingi dengan bahwa kita kan nggak ada Ka'bah, jadi diselang-selingi subhanallah ini makmur atau pakai doa Allah mengaku bagi aku amin, atau bisa dibilang as-shalatu sunnatul tarawih. Istilah kalau di Mekah selang-seling itu kan seperti itu bahwa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Di Madinah karena nggak ada Ka'bah, ada paksa bahwa 36 rakaat. Jadi jangan perdebatkan masalah rakaat. Oleh karena itu setelah itu barulah setelah terbentuk Abu Bakar dan Umar sudah sepakat untuk menulis wahyu, maka dibentuklah apa ini yang kita wahyu. Penulis wahyu ada 40 orang, termasuk dari Abu Bakar Rasulullah. Tapi Abu Bakar bilang ini harus tunjuk nih ketua panitianya, koordinatornya siapa, ditunjuklah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab selain hafal Quran, suaranya bagus. Dipanggillah menghadap Ubay bin Ka'ab di depan Abu Bakar dan Umar. Ubay, mulai sekarang kamu jadi koordinator penulis wahyu. Tak bisa dia Abu Bakar, saya nggak berani. Rasulullah tak pernah nyuruh juga, sama juga. Karena memang tidak ada penulis. Rasulullah tak pernah menyuruh nulis Al-Quran. Rasulullah tidak pernah menganjurkan nulis Al-Quran, apalagi berbanyak. Bingung Abu Bakar sama terus dipersuasi, dilakukan persuasi, diraih terus, akhirnya dilunakkanlah hati Ubay. Akhirnya ya udahlah orang seperti itu. Kayaknya memang lebih bagus seperti ini nanti di depan. Tak mungkin tak banyak mungkin orang yang bisa hafal langsung seperti kita. Akhirnya ditunjuklah sekretarisnya adalah Zaid bin Haris untuk menulis. Dari situlah menjadi mushaf. Nah, tidak tahu dari 22 tahun, 2 bulan, 22 hari terbentuklah tiba-tiba yang turunnya ayat itu kacau balau, silang salin, karena turunnya kan tidak teratur. Pertama saja Iqra Bismillah tadi. Turun ayat pertama di Ramadan Iqra, bukan semuanya tidak turun. Turunnya itu sampai tuntas 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ketika itu Nabi sudah menghatamkan 2 kali hatam menghadap ke Jibril. Ramadan terakhir Nabi meninggal Rabiul Awal, bulan kelahirannya, berarti 7 bulan sebelumnya Ramadan terakhir. Ketika Ramadan terakhir Nabi menyetor baca Qurannya 2 kali hatam. Makanya tadarus menghafal Al-Quran itu silakan, karena Nabi melakukan tadarusnya dengan malaikat Jibril. Nyetor sekarang namanya oke soal. Dan di situ sudah merasakan Nabi bahwa ini adalah Ramadan terakhir. 7 bulan setelah itu Nabi meninggal. Nah, itu salah satu proses bagaimana turunnya Al-Quran. Ini hebat, sejarahnya luar biasa. Lalu yang kemudian yang kedua, mukjizat Al-Quran itu mendekati. Di surat Al-A'raf, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sesungguhnya orang-orang mukmin, ada mukminun, ada yu'minun, ada aman. Kalau amanu, dia masih berproses. Amanu orang yang beriman. Artinya orang banyak imannya macam-macam. Ada iman yang dekat, ada iman yang menengah, iman jauh. Amanu masih belum iman nih, macam-macam imannya. Kalau yu'minun, mereka sedang beriman kepada Allah, masih belum puncaknya. Tapi kalau mukminun, itu adalah orang yang sudah punya derajat mukmin, tak perlu dikatakan lagi. Sama dengan takwa, takun, dan juga muttaqi. Kita ini masih belum muttaqi, kita masih takut, mudah-mudahan takut. Makanya
Bulan puasa itu apa ayatnya? 183 terakhir, la'allakum tattaqun, agar kamu bisa menjadi orang bertakwa, bukan orang yang takwa. Karena itu kalimat kerja. Jadi kata kerja takwa mutore, proses perbuatan. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang aktif dalam setiap kegiatan kemaslahatan. Kapan? Bukan cuma Ramadan. Kalau orang itu imannya bertambah, maka nanti dia bisa masuk ke derajat muttaqin. Tapi lihat dulu, apakah puasa ini menjadikan kita 11 bulan nanti ke depan tambah takwa, atau hanya Ramadan saja? Ramadan selesai juga sholat malamnya. Ramadan selesai, sholat sunnahnya selesai juga. Ramadan selesai, ngaji Al-Qur'annya oke. Sudah tak mau lagi ngaji Al-Qur'an, berarti kan tidak masuk ke takut, apalagi ke muttaqin. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, orang yang sudah punya keimanan kepada Allah, idza dzikirallahu wajilat qulubuhum. Ketika Al-Qur'an disebut, maka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia akan bertambah. Sekarang kalau sendiri, ketika kita mendengar Al-Qur'an biasa saja, luar biasa, atau enggak ada apa-apa. Jadi kalau kita bergetar umpamanya dengan Al-Qur'an, senang dengan Al-Qur'an, berarti kita masuk ke derajat mukmin. Kalau biasa-biasa saja dengan orang kata lulus, dengar dari baca Al-Qur'an biasa saja. Bahkan kadang kalau mau stres malah hidupin ampun bang jago, tidak dengerin Al-Qur'an. Ini salah satunya. Jadi mendengar ini adalah satu mukjizat dari Nabi. Bahkan kadang orang kalau stres dengerin lagu-lagu musik yang seduh-seduh, padahal harus dengerin Al-Qur'an. Kenapa? Karena itu ciri-cirinya orang beriman. Dan apa maksudnya? Al-Qur'an itu didengarkan oleh sahabat Umar ketika dia dulu masuk Islam, dia bisa bergetar. Dan perhatikan, Sayyidina Umar itu bukan karena dakwah Nabi ketika dia masuk Islam, bukan karena diajak oleh Nabi, bukan karena melihat banyak orang Islam. Sayyidina Umar masuk Islam karena mendengar Al-Qur'an. Satu ketika Sayyidina Umar itu keluar dari rumahnya bawa pedang, ketemu dengan Bani Durrah, laki-laki dari Bani Durrah. Dulu itu kan salah Bani Ali, Bani Hashim, Bani Durrah, Nabi Muhammad Bani Hashim, keturunan. Keluar dari rumahnya bawa pedang, ditengok sama Bani Durrah, mau kemana Mat? Aku bunuh Muhammad. Merah matanya. Umar itu kan orang berani. Jadi kalau sekarang itu Umar itu pemandu FC, jadi Habib Nurmagomedov, McGregor, Abu Hafs. Sayyidina Umar itu adalah pegulat di kampungnya, juara bertahan, tak pernah kalah. Orangnya tinggi, makanya fenomena Umar itu kan tinggi gagah, orang terpelajar, karena sering suka baca-baca, cerita-cerita dari Islam, pintar baca. Jadi keluar bawa pedang, kamu berani mau bunuh Muhammad? Kamu tahu nggak siapa Muhammad? Kata Bani Durrah. Bilang kenapa? Muhammad itu Bani Hashim. Hashim itu anak Abdi Manaf. Abdi Manaf itu keturunan dari Qusay. Ya itu kenapa? Qusay kamu nggak tahu. Qusay itu adalah orang yang membedah Mekah. Qusay itu adalah orang yang membangun Mekah dari awal. Oh aku tak peduli. Kamu ini jangan karena diprovokasi oleh teman-teman si Muhammad. Enggak. Ini Umar sebenarnya yang paling mengagetkan ke kamu itu bukan karena pengen kamu pilih Muhammad, ini bukan karena Muhammad dan sekarang. Emang kenapa? Kamu nggak tahu nih kalau adikmu Fatimah binti Khattab, kenapa dia sama suaminya dengar kasus dari masuk Islam? Enggak percaya kok, enggak percaya kok sama sampai akhirnya nggak jadi bunuh Nabi Muhammad. Pergilah ke rumahnya, mana aja Fatimah, adiknya Fatimah binti Khattab. Setelah nyampe ke rumahnya ada Khattab ini menjaga rumahnya Fatimah. Suaminya Fatimah namanya Sa'id. Apa Umar? Udah takut dan sedih. Fatimah ada nggak di dalam? Ada. Kok ngapain di luar? Nggak ada, tidak ada. Habis ditanya situ, Abu langsung berbilang. Setelah nyampe ke rumahnya, di depan itu Umar tak langsung masuk ke rumah. Apa yang didengarin? Ma anzalna alaika al-Qur'an litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal arda ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dibaca oleh Siti Fatimah, diteliti oleh sang suami. Dengar Umar gelisah. Tapi karena emosinya itu masuknya. Setelah masuk langsung nengok Umar datang ke rumahnya, Sa'id berkeliling pukul pingsan. Si Sa'id Fatimah. Si Fatimah tak tak terima, langsung memukul juga Umar. Berani ke abangnya, kurang ajar rumah. Kamu juga habis ini siku sama Sayyidina Umar jatuh ke gerbang keluarga. Makanya Sayyidina Umar ketika cerita dengan
sahabat yang lainnya, sa'utu bidhafi lamma ra'aitu dama fakhraja min wajhiha. Hatiku lemah, jiwaku lemah ketika aku tengok adikku Fatimah bin Khattab. Ketika itu aku pukul sampai berdarah, tapi ternyata dari mukanya dia itu masih berani. Jadi meskipun tersungkur Fatimah adiknya itu keluar darah, dia masih berani. Kan kita tahu anak kalau dipukul gimana? Kalau masih berani kan seperti itu. Jadi meskipun keluar darah dari hidungnya, Siti Fatimah ini masih begini, masih nyolong. Jadi penasaran kan? Ketika nengok adiknya Umar ini masih berani dengan mukanya yang ditampilkan itu, jadi penasaran. Berani kali perempuan ini. Kan kita tahu kan sudah perempuan nanti masih berani. Ini berarti ada sesuatu yang membuat dia berani. Akhirnya karena udah kertas, dulu sudah ada kertas karena Mesir sudah sampai di situ. Pabrik Mesir kertas sudah sampai di mana? Diambil kertas itu sama Firman. Tak boleh. Dan tak butuh mulai masuk dalam bahasa. Anta bisyirika, anta kata si Fatimah, kamu dosa dengan sirikmu, kamu tak boleh pegang ini. Kalau kau mau pegang kertas ini, matilah dulu. Nah ini yang berbeda. Jadi Al-Quran karena dia sudah dengar dan kemudian pernah lihat di kertasnya, membuat Sayyidina Umar itu penasaran. Akhirnya dia mandi semuanya bersih. Setelah bersih langsung diambil kertas. Diambil kertas dibaca dari awal. Ma anzalna 'alaikal Qur'an Toha. Siapa Tuhan? Muhammad. Ma anzalna 'alaikal Qur'an Tasqa. Aku tidak menurunkan kepada Muhammad Al-Quran ini ditasqa untuk membebanimu, untuk menyusahkan. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Aku turunkan Al-Quran ini hanya semata-mata tadhkiratan, peringatan liman yakhsha, terhadap orang yang takut kepada Allah, dan zilam mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Al-Quran itu diturunkan dari Zat yang menciptakan bumi dan menciptakan langit. Al-Ula yang tinggi. Ar-Rahman, siapa itu? Yaitu Zat yang Maha Pengasih. Al-Arsy istawa, yang bersemayam di arsy. Sampai ke ayat 14. Apa ayat 14 ini yang bisa menurunkan Sayyidina Umar. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku kata, aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka menyembahlah engkau kepadaku, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikan salat untuk mengingat kepada langsung terjerembab. Sayyidina Umar terpaku, tercengang, seketika matanya bercucuran air mata. Ini luar biasa. Berawal dari mendengar dulu, baru penasaran membaca. Akhirnya setelah itu ditaruh kertas, tidak banyak dulu. Apa? Langsung keluar apa? Aku pengen ketemu Muhammad sekarang. Setelah tahu seperti itu senang semuanya. Apa kata Abang? Ya Umar, mudah-mudahan engkau termasuk orang yang sudah didoakan oleh Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad sering berdoa karena Nabi Muhammad ini takut. Yang ditakuti salah satunya Umar. Makanya dia doanya sama-sama. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Ya Allah, berikan kemuliaan Islam kepada dua Umar. Satu Umar adalah Umar bin Khattab, satu Umar adalah Umar pamannya. Siapa? Namanya pamannya Nabi Muhammad. Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Umar. Cuma karena terkenal bodoh, ya terkenal gagal, udah tak mau masukin Umar. Jadi Umar dua itu sekitar Umar bin Khattab. Jadi Nabi itu berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kepada dua Umar. Ternyata Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Nah ini yang dimaksud hidayah. Jadi hidayah tidak bisa disetir, tak bisa disetting oleh kita. Sama dengan pamannya Rasulullah Abu Thalib, sampai menikah tetap dia tidak mau menikah Allah. Meskipun dia mendukung terhadap dakwah Nabi Abu Thalib, orang tuanya Sayyidina Ali. Padahal Ali dari kecil sudah masuk Islam. Oleh karena itu datanglah Umar. Waktu itu Rasulullah ada di Arqam, di rumahnya dari Arqam. Kumpul semuanya dengan paman-pamannya, ada sekitar 40 orang. Lalu pedangnya masih dipegang semua. Datang di depan pintu, karena nengok Umar yang datang, keluar dari Sayyidina Hamzah. Keluar, jauh sedikit. Ngapain Umar di sini? Aku pengen ketemu Muhammad. Kau masuk sedikit saja, aku akan bunuh dengan pedang. Ini kan penghinaan. Aku bunuh dengan pedang, berarti menghinakan. Berarti pasti kalah. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar? Umar langsung melepaskan pedangnya masuk ke dalam. Berarti sudah akhirnya dia Nabi sudah masuk ke Umar. Karena dia bukan berniat jahat. Akhirnya di depan Rasulullah dia bersahadat, dia menangis Rasulullah. Begitulah Umar, begitulah dahsyatnya Al-Quran ketika masuk ke Umar. Salah satunya juga contoh ketika Al-Quran diperkenalkan, bahkan sampai pingsan adalah ulama tabi'in, meninggal 187, Fudail bin Iyad. Beliau itu Islam, tapi menjadi perampok, menjadi begal.
Jadi di Sirtis di Irak itu dia ada lembah dikuasai. Semua orang pedagang-pedagang kalau lewat takut karena di situ ada pihak kuda yang demikian. Jadi suatu ketika ada orang alim yang datang juga dengan pedagang. Jadi kalau kalian ingin mengalahkan Fudail, kalian jangan hanya dengan memanah. Sebelum Fudail menyerang, kita harus nyerang, tapi nyerangnya bukan dengan senjata. Apa? Kita bacakan Al-Quran. Al-Quran yang dibacakan itu adalah surat Al-Hadid ayat 12. Alhamdulillah, lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fa qala 'alaihim al-'amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jadi ulama yang alim itu ketika memanah sambil berteriak alhamdulilladzina amanu alladzina an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah sambil dipersat tanahnya. Fudail di situ bersama dengan rombongan di bawah. Tiba-tiba ketika disakkan panah itu langsung bergetar, pingsan dia Fudail ini. Setelah pingsan, orang kaget semuanya. Ini mana? Kenapa kepalanya? Panah itu udah pelayan juga, tapi rupanya panah meleset. Tapi kenapa dia pingsan? Ternyata setelah bangun, kamu tahu nggak? Orang itu bisa lewat sudah, karena sudah takut panik. Orang yang sudah meditasi itu sudah lewat ke siang harinya. Fudail itu langsung bercerita, aku semuanya bukan karena panahnya. Aku mendengar ayat-ayat Allah, aku tak mampu untuk bisa melawannya. Terasa badanku ini lemah kaku, macam kesemutan, macam tak punya darah. Langsung pingsan Fudail ini. Akhirnya setelah itu dia pergi ke Mekah untuk mengabdikan diri di jalan Allah. Siapa Fudail ini? Ini kalau kita kasih tahu, kaget semua. Fudail ini adalah guru besar Imam Syafi'i, guru besar dari Abdurrahman bin Mahdi, guru besar dari ulama-ulama, termasuk Imam Syafi'i pernah berguru sama Fudail ini. Begitulah perampok, mantan perampok yang menjadi gurunya ulama-ulama besar yang dijadikan kita manfaat. Yang terakhir dari kisah tentang mendengarnya adalah jin. Jin itu mengatakan qul uwiya innahu istama'ana farqil janni jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaban. Jin mendengarkan Al-Qur'an itu menjadi takjub, menjadi menakjubkan, menjadi senang, menjadi bangga, menjadi terharu. Pada suatu ketika waktu Nabi berjalan dengan sahabat, bertemulah dengan pasar karena sudah subuh. Nabi dengan sahabat sholat. Lalu kemudian setelah sholat membacakan Nabi menjadi imam, membacakan ayat-ayat. Disitulah setan dan jin mendengarnya. Ketika itu juga peristiwanya sama. Setan ini kepo dengan berita langit. Jadi suatu ketika raganya setan itu menyuruh setan-setan untuk pergi ke langit. Ini temolah di langit, itu tempo di langit. Apa kira-kira berita yang terbaru? Jadi diutuslah banyak kelompok-kelompok setan pada malam hari itu. Rupanya setan belum sampai ke langit, sudah dilempar dengan jatuhlah bintang-bintang yang mengenai muka. Akhirnya si setan dan ini tidak bisa lagi masuk ke langit, tak bisa dapat berita. Lapor sama ketuanya, Pak Ketua, benar kita tak bisa sampai ke langit, kita bisa punya berita gitu. Oh bisa, ini ada bintang yang berjatuhan. Oh, itu bukan bintang itu. Pasti ada sesuatu yang menghalangi. Pasti ada sesuatu yang menggerakkan bintang itu yang tidak bisa kamu bisa melewati langit itu. Coba kamu cari tahu itu sendiri. Carilah kemana-mana. Sampailah satu kelompok itu di tempat Nabi ketika sholat subuh di pasar bekas namanya itu anak. Ketika itu ternyata ini rupanya yang membuat saya tak bisa masuk ke langit. Kenapa? Karena ada bacaan lantunan Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga salah satu dari setan itu sempat mendengarnya, tak langsung pergi dengarkan. Makanya setan mengatakan faqulu inna sami'na Qur'anan ajaban. Saya mendengar ketika Muhammad membaca Quran, saya takjub mendengarnya. Akhirnya setan yang sekolah itu masuk Islam. Begitulah Al-Quran, mukjizat dari mendengarnya. Sudah 10 dilanjutkan, baru 2 sekarang. Terakhir, jadi 3 saja. Mukjizat Nabi itu adalah isinya, substansinya. Salah satu contoh, kalau di perjanjian lama umat Nasrani, perjanjian baru, dia bercerita tentang bagaimana Isa begitu hebat. Padahal di luar jauh itu tentang Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak? Orang kalau nggak paham, Nabi Isa ini hebat sekali. Padahal itu pengaruh bukan dari Nabi Isa. Nabi Isa ini Al-Quran tidak bercerita tentang bagaimana kehebatan Isa. Tapi Al-Quran jauh lebih dari itu menceritakan bagaimana nenek moyang Nabi Isa. Al-Quran menceritakan bagaimana kakek dan neneknya mengabdikan dirinya kepada Allah. Bagaimana dia meningkatkan amal solehnya kepada Allah.
yaitu bahkan kakeknya Nabi Isa dijadikan dari saking solehnya, dari saking takwanya kepada Allah, dijadikan di sebuah satu surat langsung Al-Quran. Orang biasa, bukan dari kalangan Nabi kakeknya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa bukan keturunan Nabi, beda dengan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ismail. Nabi Isa ini adalah keturunan dari seorang yang soleh sama dengan kita. Ini menjadi motivasi kepada kita bahwa siapapun orangnya, kalau inna akramakum indallahi atqakum, kalau takwanya luar biasa, maka kita sekarang derajatnya dengan Nabi itu. Tergantung bagaimana kita bertakwa kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah. Siapa itu? Ali Imran. Surat Ali Imran bukan Nabi, orang biasa dari saking solehnya. Kenapa dia? Ali Imran dengan istrinya namanya Hana, tidak pernah punya anak lama. Ketika sudah punya anak itu qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika istri Imran mengandung, dia langsung bernadar kepada Allah, ya Allah, anak yang saya kandung di dalam perut ini, saya ingin nadarkan kepada Allah, ya Allah, saya niatkan kepada Allah, ya Allah, aku jadikan anak ini anak yang berbakti di Baitul Maqdis Muharram. Aku jadikan anak ini menjadi imam di Masjid Al-Qudsin, menjadi guru ngaji di Masjid Al-Qudsin, menjadi marhab, menjadi pelayan di Masjid Al-Qudsin. Begitu inspirasinya. Saya tidak ingin anak saya menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota. Tapi saya ingin bernadar anak saya ini hanya mengabdi kepada Allah, ya Allah. Fataqabbal ini. Dari mulai mengandung, mamanya sudah berniat anaknya biar khusus hanya menyembah kepada Allah, khusus hanya berbakti di Baitul Maqdis Palestina Masjidil Aqsa. Nah, kalau ibu-ibu juga bisa seperti itu. Dari mengandung jangan berpikir mudah-mudahan anak saya jadi dokter. Itu nomor sekian. Doakan anaknya menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, yang beribadah kepada Allah, yang cinta Rasulullah, yang cinta Al-Quran. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unsa. Ternyata setelah lahir anak kakek, anaknya yang lahir perempuan. Walaysa dzakaru unsa. Pasti berbeda perempuan dan laki-laki. Tak mungkin perempuan jadi imam di masjid. Tak mungkin perempuan itu jadi marbot, jadi guru ngaji, jadi pemimpin, jadi ulama, jadi dakwah kemana-mana. Tak mungkin. Makanya apa yang terjadi? Wah ini, tapi dia tidak pernah berputus asa. Karena neneknya Nabi Isa, wah ini sama itu ya Allah, saya sudah kasih nama anak saya namanya lagi. Wah ini uhiduha, dan saya bermohon kepada Allah, jauhkan anak saya, wa dzurriyyataha, dan anak-anaknya, keturunan-keturunannya minas syaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Karena doanya diterima oleh Allah, Nabi Isa lahir itu tak nangis. Kenapa bayi nangis? Karena ditusuk pusatnya sama setan. Pakai jauh, kita nggak nangis. Nabi Isa nggak nangis, tak apa ditusuk-tusuk sama setan. Kenapa? Doanya neneknya diterima oleh Allah. Maka apa yang terjadi ketika sudah anak dan suaminya Ali Imran sudah bernadar berniat kepada Allah, dari mulai mengandung saja sudah ingin anaknya berbakti hanya kepada Allah, berbakti hanya di masjid, tidak ingin anaknya menjadi pengajar, menjadi keramat, tidak ada. Itu nomor sekian. Didahulukan, mudah-mudahan anak saya menjadi ahli Quran, mudah-mudahan anak saya menjadi tahfiz Al-Quran. Apa yang terjadi? Allah sudah berikan permintaannya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Doanya diterima dengan baik, wa ambataha nabatan hasanan. Dan Allah tumbuh kembangkan dengan baik, didikan yang baik, tidak berteman-teman dengan orang yang suka main FF, suka main legend, Mobile Legend. Berteman dengan anak-anak yang baca Al-Quran, di masjid polisi, sholat duha, begitu. Allah tumbuh kembangkan anak ini, tidak berteman dengan anak-anak yang main game online. Hentikan media pelan-pelan saya. Wa ambataha nabatan hasanan. Wakafalah sekalian, dan dahsyatnya lagi sudah ditumbuh kembangkan dengan baik dengan Allah. Wakafalah sekalian, langsung diasuh oleh Nabi sekalian. Anaknya ketika lahir diasuh oleh ustaz-ustaz, oleh ulama-ulama, sehingga yang didengarkan cuma Al-Quran, yang didengarkan cuma ilmu tajwid, yang digunakan ilmu saraf, ilmu nahwu, sholawat, burda, sholawat, dan macam-macam zikir. Bukan diasuh orang yang suka main FF. Wa ambataha nabatan hasanan wa kaffara Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Ketika setiap kali Nabi Zakaria masuk, kan diasuh dari kecil sudah diasuh Nabi Zakaria, dia sudah bilang luar biasa Maryam.
perempuan ini ketika masuk ke mihrab tempat sholatnya, lalu Zakaria selalu menemukan ada anggur, ada makanan-makanan lezat. Kalau sekarang langsung tiba-tiba ada KFC, ada pizza dan macam-macam. Padahal dapat dari mana? Ditanya sama Zakaria. Ya Maryam, anda lagi ada dapat dari mana? Mereka juga itu. Di mana mendapat makanan? Maka Zakaria menjawab, uang ini adalah this is gift from Allah. Ini pemberian dari Allah. Kata Maryam di bahasa Inggris. Jadi kata Maryam, uang ini adalah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki tanpa keuntungan, tanpa tidak terduga. Jadi ini penting, ayat ini tidak hanya substansi dari mukjizat Al-Quran, tapi Bapak Ibu mulai dari sekarang mungkin yang masih mengandung berdoalah kepada Allah, niatkan anaknya bahwa anak ini hanya untuk berbakti kepada Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran. Insya Allah Allah akan berikan 4 langsung diterima dengan baik oleh Allah, pasti insya Allah untuk ditumpahkan dengan baik, lalu kemudian pasti nanti besarnya dirawat di pondok-pondok pesantren. Dengan sendirinya kita orang tua pasti akan mengantarkan anaknya ke pondok tahfidzul Quran, ke pondok-pondok di Jawa, bahkan ke pondok ke Mekah atau Mesir, Madinah, Al-Munawwarah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, Allah akan berikan rezeki yang tidak terhingga kepada anak ini, kepada ibu bapak. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu niatkan yang masih punya anak atau yang masih belum lambat anaknya masih kecil, pastikan anaknya doakan. Karena tak mungkin kita selalu menyuruh anak, jangan usah main game, ambil HP, nangis. Tak usah keluar, di rumah aja. Tapi doa kita tak pernah kita panjatkan ke Allah, tak bisa. Kekuatan orang tua itu bukan marah-marah saja kan. Doa. Karena ketika hidup doa yang paling manjur diterima oleh Allah doa ke anak. Kalau meninggal doa anak ke orang tua. Walaupun salih itu namun jadi doa yang paling bagus untuk anak, coba perhatikan anaknya biasa saja, orang tuanya biasa saja, bahkan gajinya cuma 2 juta, tapi ternyata anaknya bisa S2, anaknya bisa S3, bisa sampai sekolah kemana-mana. Padahal orang tuanya biasa. Ternyata apa? Setelah lihat orang tuanya ahli tahajud, orang tuanya ahli Al-Quran, anaknya insya Allah pasti akan mulia. Kenapa? Karena doa dari orang tua itu diterima. Jadi kita sebagai orang tua itu jangan hanya marah-marah saja, tapi pastikan buktikan dengan doa. Sudah berapa kali kita doa untuk anak? Rabbi habli bidalika Qurrata a'yunin dengan benar. Jadi seberapa banyak kita berdoa untuk anak kita. Jadi jangan menekankan ini sudah dimarah-marahin, sudah dididik, sudah disiapkan begitu, tapi doa kita tidak pas. Ini contoh salah satu anak. Akhirnya apa yang terjadi? Maryam melahirkan Nabi Isa, menjadi orang, menjadi nabi yang sampai sekarang masih kontroversial. Begitulah hebatnya Nabi Isa. Jadi bukan karena hebat dari Nabi Isa, tapi karena mulai dari nenek moyangnya sudah mengabdikan dirinya menjadi amal saleh kepada Allah SWT. Terakhir, saya sampaikan setuju dengan hadis dari Nabi bahwa Al-Quran menjadi syafaat dari hadis Habib Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran nanti di hari kiamat akan menjadi syafaat penolong. Bukankah selamat dan penolong? Iya, Al-Quran juga jadi penolong. Makanya di hadis lain riwayat Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi kata Rasulullah, Iqra' fartaqi fa inna akhirat qira'atika ta'khir manzilatika fil jannah. Jadi nanti kalau kita masuk surga, yang ditanya oleh Allah yang masuk surga itu diminta oleh Allah suruh baca Al-Quran yang paling terakhir kita baca di dunia. Siapapun yang baca Al-Quran, terakhir baca Al-Quran, itulah akhir manzilatika fil jannah. Itu adalah akhir derajat kita nanti di surga. Bayangkan kalau kita baca Al-Qurannya sampai ke masalah Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, berarti kita diberikan pahala, diberikan derajat sesuai apa yang biasa kita baca. Jadi banyaklah berbaca Al-Quran di bulan Ramadan tentunya. Jangan sampai Ramadan ini pergi begitu saja. Kenapa? Karena banyak orang yang sebelum Ramadan ini disampaikan Allah memberikan fi Rajab Sya'ban. Wabarikan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah saya di Ramadan. Duluan Allah sudah wafatkan duluan. Boleh jadi contoh seperti saya Nabi Muhammad. Boleh jadi beliau sudah dipanggil oleh Allah, sudah diwafatkan oleh Allah karena mungkin bekalnya sudah cukup menghadap Allah. Kita yang masih dihidupkan, disehatkan pada hari ini, mungkin boleh jadi dosa kita terlalu besar, dosa kita terlalu banyak sehingga tidak bisa dihapus kalau tidak bukan dengan Ramadan. Makanya Ramadan itu ampunan yang tidak rasa. Bahkan Imam Nawawi dalam Al-Qurannya dari saking pentingnya masalah umur, apa kata Nawawi mengawali dengan ayat surah Al-Fatihah ayat 30.
wa hum yustarifuna fiha rabbana akhrijna na'mal salih walladhi kunna na'mal aw lam amilkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara fadhuku fama lidhalimin nasib. Kata Allah itu wa hum yustarifuna, orang itu teryakin, orang yang sudah disempatkan masuk ke neraka, orang yang sudah masuk neraka, mereka itu menyesal. Sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah, tapi ternyata dia teriak di neraka pengen kembali. Ya Allah, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, keluarkan saya dari neraka. Niscaya kalau saya keluar, saya akan lakukan amal saleh ghairallati kunna na'mal. Selain amal yang sudah saya lakukan, saya pernah puasa ya Allah tapi main-main. Saya pernah tarawih tapi main-main. Saya pernah terus tapi main-main ya Allah. Bagaimana saya ingin keluar lagi ya Allah? Saya ingin sampaikan berapa lagi. Apa kata Allah? Awalan aminkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara. Bukankah aku sudah panjangkan umurmu sampai 30 tahun, sampai 50 tahun, sampai 50 tahun, bahkan lebih standar kuota dari kehidupan. Nabi Muhammad 63 dihidupkan oleh Allah 70 tahun. Ternyata dari umur 70 tahun engkau masih sia-siakan sedikit saja di bulan Ramadan salah satunya. Fadhuku fama lidhalimin nasib. Maka rasakanlah siksaan itu yang pedih. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan ada orang yang menolong. Jadi Rasul Allah Ta'ala ini memiliki orang yang sudah dipanjangkan sampai 70 tahun, tapi ternyata dia mengingatkan tentang amalannya di bulan Ramadan khususnya, apalagi di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita bersama berdoa. Mudah-mudahan kita cek kembali di malam 17 ini dari 1 sampai 17, apakah ibadah kita stabil atau tidak. Kalau kita dianggap stabil, berarti ada peningkatan, ada perubahan iman. Artinya apa? Di tanggal 1 tarawihnya itu lebih khusus, sekarang lebih khusus lagi. Di tanggal 1 tak pernah baca Al-Quran, hanya baca 1 juz, tanggal 17 bisa baca lebih dari 1 juz sehari. Berarti meningkat. Jadi kalau tidak ada perubahan itu berarti tidak ada apa-apa. Dari tanggal 1 ke tanggal 17 tidak membuat hati kita berubah. Berarti masih, apalagi kita takut, apalagi kita takwa, apalagi kita masuk ke derajat mutakin. Jadi penting dari sekarang coba dicek dari tanggal 1 sampai 17 apakah meningkat atau tidak seperti itu. Apakah sholat subuhnya berjalan terus? Jangan-jangan nanti ini masih babak penyisihan. Perempat final, 8 final nanti di mall semua terawihnya. Jadi kalau nanti di tanggal 30 tak banyak di sini berarti tak berhasil. Jadi butuh Ramadan berapa kali? Makanya kalau memang kestabilan ibadah kita itu ternyata tidak berhasil, maka butuh Ramadan berapa kali Allah berikan kepada kita. Kita yakin tak Ramadan 2022 itu? Tak mungkin. Oleh karena itu maka pernah dia siapkan. Makanya Nabi mengatakan, mu'dan liman Allah Allah kalau biufar. Celaka orang yang menyanyiakan di bulan Ramadan yang sudah disampaikan Ramadan, tapi ternyata dosanya masih belum berampuni. Artinya Ramadan tidak dihadapi dengan baik, tidak ditingkatkan amalnya. Mu'dan itu jauh sejauhnya. Ada mu'dan, ada ma'idah. Kalau ma'idah jauh pasti apa? Tapi kalau mu'dan jauh dari rahmat Allah, jauh dari Quran Allah. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya, kita hidupkan lagi nanti sampai Ramadan depan, dan 11 bulan dari sekarang itu menjadikan kita lebih meningkat lagi. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa Ramadan 2021 berhasil, maka 11 bulan dari Ramadan kita lebih meningkat, kita lebih banyak ikut kajian di majelis muslim, kita banyak lebih bersedekah, kita banyak lebih menyantuni anak yatim dan fakir miskin, dan kita lebih banyak tidak akan musuh lagi. Kita perbaiki hubungan kita secara dengan tetangga dan saudara. Insya Allah semuanya akan bisa kembali dengan Allah dengan baik, dan kita insya Allah mati dalam keadaan muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'min hamdan katsiran ya rabbana la ilaha illa anta bil jalali wa sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal khatim lima sabaqa nasir wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli lana dinana ala kulli islam wa asli lana dunyana ala fiha hasanah wa asli lana akhirana ala fiha ma'ina wa ja'al hayata ziyadatan lana min kulli khairin wa ja'al mawda'atan min kulli syarrin. Allahumma rabbana akhirna min farzidin wa akhirna min farzidin wa ta'ala min sultan musira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan doa khatam Quran. Kita kalau orang hafal Quran itu saya ingat ketika waktu kecil kita tarik-tarik baju, kita terus pukul-pukul dengan peci kita, saya sedikit ketika mendengar doa
Allahumma hamdana bil Qur'an. Kita baca bersama. Allahumma hamdana bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna bihuma kasira wa adlimna minhuma warzuqna doa ini tidak ada yang berkaitan dengan kita. Doa ini ada ketika Anda sebelum mati. Jadi biar tahu ya, jangan nanti ada orang ini dengan Nabi ya. Kalau orang ada bid'ah ini, bid'ah berapa banyak yang masuk neraka jahanam. Jadi amalan ini Allah Subhanahu Wa Taala ini Anas bin Malik bukan Nabi ya. Jadi biar paham, tidak ada hadis Nabi mengajarkan setelah orang tua baca Hamdu akan berada. Yang ada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ada 100. Karena di bawah Nabi mudah-mudahan banyak anak. Jadi bukan banyak rezeki anak sampai 100 ketika sudah Al-Quran dipanggil semua sini. Ini ukuran dulu sih. Kita sudah Al-Quran kita baca. Hatta doa Al-Quran ini dibaca oleh terawih di Mekah. Ketika sudah selesai Al-Quran dalam terawihnya bukan selesai terawih. Di dalam terawih dibantu Allah melalui Quran. Sholat. Tak ada di mana. Itu memang bid'ah, tapi bid'ah bukan bid'ah. Jadi tidak semua yang tidak diajarkan Nabi. Kalau memang semuanya perlu dolalatin, ini sudah berapa banyak sahabat Nabi masuk neraka jahanam. Jadi, mudah-mudahan kita yang penting tidak ambil syaitan. Apapun amalnya silahkan diamalkan. Yang penting tidak ambil syaitan. Jangan baca Al-Quran itu ada itu. Baca Al-Quran tapi mulai tidak salah. Di mana-mana ada yang salah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Saya menyampaikan saya bukan ahli fikih, bukan ahli metodologi. Saya hanya pernah belajar dan menyampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.